Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di dalam webinar series BMT Talk Show. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, beserta kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, baik, sebelum kita mulai, kita buka BMT Talk Show seri ke-11. Bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, apa kabar? Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah. Ya, selamat datang kepada para pejuang keuangan ekonomi syariah, khususnya di keuangan mikro. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran atas partisipasinya mengikuti webinar BMT Talk Show Series hingga ke-11 ini. Semoga kita bisa bersama-sama mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ikhtiar kita dalam mengembangkan keuangan mikro syariah di Indonesia. Ya, para peserta sekalian yang kami hormati, perkenalkan nama saya Reda Sutama. Saya perwakilan dari Syariah Ways Teknologi yang insya Allah akan memandu sekaligus memoderatori kegiatan BMT Talk Show series ke-11 hari ini. Ya, sekedar info bagi teman-teman yang baru mengikuti atau join di webinar ini, bisa cek YouTube kita BMT Talk Show series dari 1 sampai 10 yang sudah diupload di YouTube, tapi belum bisa kita buka, jadi silahkan hubungi admin untuk melihat, untuk diberikan link ke videonya. Ya, sebelum kita mulai, saya akan kembali menjelaskan sedikit mengenai BMT Talk Show Webinar Series, yaitu sebuah rangkaian webinar yang membahas berbagai isu terkini di dunia keuangan mikro syariah. Event ini merupakan hasil kolaborasi kreatif antara Syariah Ways Teknologi dengan Mikro Syariah ID, dan insya Allah BMT Talk Show webinar ini akan diselenggarakan rutin setiap Rabu malam di minggunya, di tiap 2 minggu sekali. Ya, bagi yang ingin ikut join di live chat, bisa menghubungi admin untuk diberikan daftar ke alamat Zoom meeting pada BMT Talk Show berikutnya. Ya, BMT Talk Show bertujuan sebagai ajang kita bersilaturahmi para pejuang ekonomi syariah, ya, dan juga sebagai wadah bagi para praktisi, khususnya di keuangan mikro syariah, untuk bisa kita brainstorming, sharing knowledge, dan nantinya mudah-mudahan dapat memberikan input positif bagi pengembangan keuangan mikro syariah, terutama kepada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya di ranah digitalisasi yang saat ini memang sedang giat-giatnya kita melakukan perombakan di berbagai sendi kehidupan kita. Ya. Insya Allah teknis alur dari BMT Talk Show akan dimulai dari pemaparan materi singkat namun padat oleh narasumber kita selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab yang akan dimoderasi sampai sekitar 20-30 menit kemudian. Pertanyaan bisa melalui fitur chat atau raise hand yang bergabung setelah pemaparan, atau chat langsung di chat box. Ya, untuk kepentingan bersama mohon para peserta bisa mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Ya. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Rizuston Pane, SE MSI. Selamat datang, Pak Rizuston Pane, sudah bisa bergabung kita. Halo, salam Pak. Ya, mungkin saya sedikit mengenalkan, Pak Rizuston Pane ini adalah senior consultant di AB Management, yaitu sebuah konsultan keuangan mikro syariah, dan juga sekaligus CEO dari Akhira ID, yaitu sebuah syariah accounting software untuk institusi keuangan syariah di Indonesia. Mungkin bagi para praktisi tidak asing ya dengan
produk Akira ID. Beliau ini, Pak Rizwan Pane, sudah berkecimpung di dunia keuangan mikro syariah kurang lebih sudah 15 tahun, dan insya Allah akan menjadi narasumber tetap di BMT Talk Show rangkaian berikutnya. Ya, mari kita saksikan pemaparan dari Bapak Rizwan Pane untuk topik kali ini, analisa pembiayaan di BMT. Seperti apa? Mari kita saksikan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Rizwan. Baik, terima kasih Pak Reda atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kita pada malam hari ini, sehingga kita masih bisa beramal, beraktivitas di dalam kebaikan. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang terus beristiqamah di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa komitmen dan konsisten untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin sebelum saya mulai, kepada panitia mungkin bisa menjadikan saya host. Saya belum bisa. Oh iya, sebentar. Oh, sudah Pak? Oke, siap. Baik. Ya, kita mulai. Malam hari ini kita akan bicara tentang analisa pembiayaan yang ada di BMT. Dan ini merupakan bagian pertama, nanti akan ada session-session berikutnya. Sedikit mungkin pada malam hari ini mudah-mudahan pembahasannya memberikan insight yang lebih dalam dan punya makna nantinya. Nah, ini kita bicara tentang analisa pembiayaan BMT. Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikuasai oleh semua BMT, kemampuan analisa ini. Karena kalau kemampuan atau skill, kreativitas kita di dalam menganalisa pembiayaan itu meleset, ini akan menjadi fatal buat BMT tersebut. Akan ada resiko yang kemudian akan menjadi beban bagi BMT tersebut. Nah, kita mulai dari paradigma pembiayaan syariah. Sebelum kita nanti masuk ke dalam teknis-teknisnya, nah kita harus memahami terkait dengan paradigma pembiayaan syariah. Pertama yang harus kita pahami adalah pembiayaan itu tidak sama dengan kredit. Ya, karena kalau kita nanti bicara tentang pembiayaan itu banyak yang ada terjadi di dalam BMT. Ini nanti pembiayaannya apa? Apakah untuk beli barang, untuk usaha, atau untuk yang konsumtif? Itu tidak bisa dijadikan satu. Ya, tidak bisa dijadikan satu seperti kata kredit bisa digunakan untuk semua hal. Nah, di dalam BMT nanti hal-hal tersebut itu akan mengatur pengikatan atau akad-akad yang melekat kepada pembiayaan tersebut, sehingga bahwa kata pembiayaan dengan kredit itu tidak bisa dijadikan makna yang sama. Yang kedua, nah ini akad yang sering digunakan di lembaga keuangan syariah termasuk BMT, piutang murabaha bukanlah kredit tetapi akses yang terjadi dari sebuah transaksi jual beli barang. Ya, jadi murabaha itu bukan pemberian pinjaman, dalam bentuk uang atau hal-hal yang disamakan di dalam kredit, tetapi piutang murabaha adalah akses yang terjadi dari sebuah transaksi jual beli barang. Nah, ini yang kemudian menjadi aplikatif di dalam BMT. Kemudian kita lihat pembiayaan melekat dengan akad apa yang digunakan oleh BMT. Misalnya, di sini ada contohnya mudharabah. Nah, mudharabah bukan pinjaman berbagi hasil. Ya, saya minjem dong, gitu kan. Kalau setiap ada orang datang ke BMT, hampir semua anggota-anggota yang datang atau anggota pembiayaan itu datang ke
ke BMT, keperluannya apa? Ditanya sama pengelola BMT, saya ingin minjem gitu, padahal tidak ada pinjaman di dalam BMT. Nah, yang ada adalah mudorobah. Nah, kita harus memahami bahwa mudorobah bukan pinjaman berbagi hasil, melainkan kerjasama usaha di mana satu pihak pemodal dan yang lainnya adalah yang melaksanakan usaha. Nah, ini juga perlu ditanyakan nanti keperluannya apa, untuk apa. Beda ketika orang mengakses kredit di sebuah lembaga keuangan yang konvensional. Itu nggak perlu ditanyakan gitu, karena ya kepentingannya nanti dia punya modalnya berapa, kemudian kemampuan bayarnya ada atau enggak, jaminannya ada atau tidak. Tetapi kalau di dalam BMT atau lembaga keuangan mikrosyariah itu akan ditanya pertama itu adalah tujuan mengakses pembiayaan di lembaga ini untuk apa, itu harus bisa terjawab, karena jawaban itulah yang nanti akan membentuk pengikatan apa yang cocok untuk diberikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mulailah rubah istilah pembiayaan ya atau kredit. Nah, ini kredit sudah tidak boleh disebutkan lagi dengan istilah yang melekat pada akadnya gitu. Bahkan menyebutkan saya mau pembiayaan dong di BMT atau di lembaga keuangan mikrosyariah. Nah, ini menjadi sulit juga untuk didefinisikan. Pembiayaan apa? Kalau pembiayaan itu kan memberikan pembiayaan dalam bentuk usaha atau hal-hal yang sifatnya konsumtif. Tetapi kalau misalnya sifatnya nanti akad yang melekat kepada si peminjam atau si anggota, itu harus sesuai dengan apa yang menjadi karakter dari akad yang akan mereka gunakan. Mulailah memberikan pertanyaan ketika anggota datang ke BMT dengan bertanya keperluannya apa, kemudian uang yang nanti diakses dari BMT itu digunakan untuk apa. Nah, ini merupakan pendidikan yang dilakukan BMT kepada anggota. Karena pendidikan-pendidikan seperti ini harus terus dilakukan oleh BMT. Karena kalau edukasinya kurang, kemudian pemberian pembelajarannya kurang terhadap makna-makna akad-akad tadi, maka orang tidak akan lagi bisa membedakan mana lembaga yang konvensional, mana yang syariah. Karena ya pokoknya ini akadnya murabahah. Ditanya murabahah seperti apa, nggak paham. Oh, ini akadnya pokoknya mudharabah. Ditanya berbagi hasil, ternyata setiap bulan memberikan jumlah pendapatan yang sama gitu. Padahal diukur dari pendapatan yang diterima. Ya kan? Kalau namanya pendapatan penjualan dari hari ke hari itu nggak mungkin sama juga gitu. Kadang hari ini laku, kadang besok baru banyak pembelinya. Mungkin bisa jadi sepi, besok bisa jadi banyak. Nah, ini hal ini tidak bisa disamakan kemudian setiap hari memberikan bagi hasil yang sama, pembayaran yang sama. Nah, ini kalau kemudian BMT tidak melakukan sisi edukasi atau pendidikan kepada anggota, nah hal ini kemudian akan menjadi loss dan ini merupakan tanggung jawab yang cukup besar yang dipikul oleh BMT. Karena kalau kita melihat kajian-kajian yang kemarin BMT Talkshow sebelumnya, bahwa BMT punya karakter sendiri gitu. Karena keberhasilan BMT di dalam mengembangkan bisnis ini bukan hanya terlihat dari berapa kemampuan menghasilkan SHU setiap tahunnya, tapi juga harus ada ukuran berapa setiap tahun, kemudian membuat anggotanya mengerti tentang akad-akad yang terjadi di dalam lembaga keuangan syariah tersebut. Jadi mulailah berubah istilah pembiayaan atau kredit dengan istilah yang melekat pada akadnya. Nah, kita lihat pengklasifikasian pembiayaan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam klasifikasi terkait dengan jenis-jenis pembiayaan yang dapat dibedakan menurut akad-akad tersebut. Nah, kalau umumnya yang kemudian digunakan di BMT itu masih sama dengan sebelumnya, yaitu murabahah. Ada musyarakah, ada mudharabah, ada ijarah, bahkan ada juga nanti akad rahan atau akad gada yang bisa dilakukan di BMT. Nah, ini jenis-jenis akad ini menjadi
alur pertama yang harus bisa diklasifikasikan. Ini orang mau apa? Ya kan, kadang orang agak malu juga di awal ketika datang ke BMT ditanya keperluannya apa gitu. Ya pokoknya minjem uang lah. Kalau datang ke BMT minjem uang, mohon maaf nggak ada minjem uang gitu, karena kalau minjem uang kan berarti minjem 1 juta balik 1 juta, minjem 10.000 balik 10.000. Sedangkan kalau seperti itu nanti BMT nggak akan dapat keuntungan, nggak bisa membiayai operasional. Nah, jadi kemudian, loh ini kan bukannya lembaga yang minjemin uang. Iya, tapi kita beda. Nah, ini edukasi seperti ini memang harus terus dilakukan. Kadang kegok. Nah, kalau BMT nyerah, akhirnya kita ngikutin. Pokoknya kalau buat memudahkan pengertian anggotanya, ya udahlah kita samakan saja. Istilahnya kita kita samakan juga jadi pinjaman. Nah, ini akhirnya jadi salah. Akhirnya jadi bumerang gitu. Bahkan kita harus terus punya kesempatan, inilah ladang dakwah kita untuk membuat orang paham mana yang terklasifikasi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak, karena istilah itu penting. Ya, kata-kata itu penting, makna itu penting. Karena kalau kita tidak bisa memaknai, nah ini repot juga gitu, karena yang nanti memperkuat niat ibadah dan yang lain adalah kemampuan kita memaknai sesuatu menjadi bernilai kebaikan. Yang kedua, baru nanti setelah akadnya sudah oke, nah ini ada pengklasifikasian mengenai jangka waktu. Ini orang datang ke BMT ini mau minjem untuk sebuah proyek atau misalnya barang konsumtif dengan kemampuan bayar jangka pendek atau jangka panjang. Kenapa harus ditentukan? Karena nanti kita harus melihat sumber uang kita itu lebih banyak yang bersifat jangka pendek atau yang jangka panjang. Ya, ini penting untuk menentukan. Misalnya nanti, wah kita lebih banyak ini nih uangnya uang jangka pendek semua. Karena rata-rata uang yang sifatnya nabung hari ini besok bisa diambil. Ya, kemudian ini menjadi beresiko kalau misalnya orang minjem, saya minjem atau saya mengakses untuk murabaha kemampuan bayar saya 2 tahun ya, tapi ternyata sumber uang kita semuanya jangka pendek. Nah ini bahaya. Akhirnya nanti akan terjadi masalah di cash flow. Untung sih untung, tapi cash flow kita akhirnya jadi bermasalah. Ya, kemudian gimana cara mengukur jangka panjang? Berarti harus dilihat, satu pertama adalah dari kekuatan modal kita. Kalau nanti kekuatan modal kita tinggi, maka kita bisa memberikan berapa persen sebetulnya pembiayaan atau dari penyaluran dana kita itu dalam bentuk yang jangka panjang. Nah, yang ketiga, setelah udah dapat jenis akad, setelah dapat jangka waktunya, nah ini baru dilihat dari tujuan penggunaannya. Ya, tujuan penggunaannya ini nanti untuk apa? Untuk modal kerja, investasi, atau konsumtif. Biasanya cuma 3 ini aja, nggak ada yang lain. Ya, kalau misalnya modal kerja, berarti dia untuk perputaran uang untuk menghasilkan persediaan biasanya. Dia beli persediaan barang. Ya. Kalau investasi biasanya dalam bentuk yang sifatnya barang yang digunakan untuk memproduksi, misalnya apakah itu gerobak, apakah itu nanti alat-alat untuk memproduksi, biasanya dalam bentuk peralatan-peralatan untuk menghasilkan sesuatu. Nah ini nanti penggunanya berarti untuk tujuan investasi. Biasanya kalau yang sudah berjalan usahanya, ya karena di BMT lebih banyak UMKM, penggunaan untuk investasi itu jarang. Ya lebih banyak sebetulnya kepada modal kerja. Dia sudah berjalan, gerobaknya sudah ada, warungnya sudah ada, peralatannya sudah ada, tapi persediaan barangnya biasanya nggak berkurang, semakin lama semakin menyusut karena ya tadi uangnya kepake untuk anak sekolah, uangnya kepake karena ada musibah, mungkin ada keluarga atau anak atau istri atau suami yang memang sakit, sehingga uang yang tadinya untuk perputaran modal kemudian terpakai. Nah, datang biasanya ke BMT. Nah, ini untuk modal kerja. Biasanya seperti itu. Atau yang sifatnya untuk konsumtif juga ada, yang untuk beli HP buat ini. Nah, ini sebetulnya lebih variatif sebetulnya, ada di modal kerja atau di konsumtif. Tapi nanti setiap tempat itu pasti punya budaya atau punya karakter yang beda-beda.
Ini berdasarkan experience saya pribadi, tapi bisa jadi di tempat lain berbeda. Yang keempat adalah bagaimana sifat penarikannya. Nah, sifat penarikannya itu nanti langsung atau tidak langsung. Nah, ini juga harus bisa kita klasifikasikan. Yang terakhir adalah sifat pelunasannya. Apakah diangsur atau jatuh tempo ya. Bukan dengan angsuran itu banyak, nanti bisa jadi jatuh tempo di akhir, bisa jadi nanti bertahap tapi 2 kali gitu. Ya, kalau diangsur itu biasanya dia punya ritme yang sama, misalnya per bulan, per minggu, atau per hari. Tapi bisa jadi ada gaya-gaya nasabah yang karena karakter usahanya dia sangat unik, itu bisa jadi saya 2 kali pembayaran ya. Ya mungkin nanti di bulan kedua, nah nanti yang terakhir seminggu lagi. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Tipe-tipe dari sifat pelunasannya. Nah, 5 hal ini harus menjadi hal yang menjadi perhatian, walaupun apakah pengklasifikasian pembiayaan ini cuma 5, bisa jadi lebih banyak, ya, tergantung nanti kebutuhan. Tapi basically yang harus dipenuhi di dalam pengklasifikasian pembiayaan adalah 5 hal ini, karena nanti inilah yang nanti akan masuk ke dalam draft akad, ya, dalam draft akad sebelum nanti kita melakukan hal-hal yang lain. Nah, kita lihat dalam analisa pembiayaan itu nanti ada namanya, istilahnya itu adalah usulan pembiayaan. Nah, usulan pembiayaan itu nanti seperti apa penyusunan usulan pembiayaan? Nah, itu nanti pertama lagi-lagi kita akan bertemu dengan terkait dengan tujuan, ya, tujuan dari pembiayaan yang diajukan oleh si anggota. Mulai dari jumlah permohonannya berapa, tujuan penggunaan fasilitasnya, kemudian jangka waktunya, bahkan nanti nisbahnya itu sudah, atau marginnya itu sudah bisa kita klasifikasi, kita susun, kita buat usulan, walaupun nanti nisbahnya bukan si anggota yang menentukan, tapi paling tidak nanti di dalam usulan pembiayaan itu AO atau petugas yang ada dari BMT itu kemudian nanti mengisi. Kan biasanya kalau di bank itu, kalau kita ngisi form juga ada form yang diisi oleh kita, ada isian yang diisi oleh petugas. Nah, mungkin untuk nisbah margin itu bukan si nasabah yang menentukan, kita yang menentukan. Tapi nanti juga wajib ditanya berapa sih jumlah permohonannya, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, nanti diisi. Ini jenis pembiayaan ini termasuk yang tadi modal kerja, investasi, atau konsumtif. Karena nanti teknik pengambilan keuntungannya pasti berbeda. Ya, kalau yang konsumtif ya nggak mungkin lah gede-gede kan ya. Nah, kalau mungkin nanti yang untuk yang sifatnya usaha, ya mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan yang konsumtif. Nah, kemudian setelah tujuannya dapat, itu kemudian latar belakang atau profil singkat usaha. Jangan pernah kita memulai segala sesuatu itu tanpa adanya latar belakang atau dari profil singkat dari usaha. Mulai dari kapan dia mulai, kemudian modalnya dari mana, terus sudah berapa lama dia berusaha, kemudian tantangan-tantangannya itu seperti apa. Itu harus bisa terjabarkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan lembaga, dengan BMT ini apa? Tidak dikenal misalnya. Cuman orang lewat, lihat spanduk BMT, kemudian datang gitu kan nanya-nanya. Nah, ini kan berbeda dengan misalnya yang sudah kenal dengan dengan pengurusnya, dengan ini. Walaupun nanti ini nggak boleh ada kepentingan apa-apa, tapi hubungan-hubungan ini akan memberikan satu nilai lebih buat orang. Oh, ini berarti orang nggak dikenal nih. Kalau nggak dikenal pasti berbeda lah treatmentnya dengan, oh ini rekomendasi dari si A atau si B. Nah, itu lebih, atau dari nasabah yang bagus. Ya, ada nasabah bagus yang memang oke, masuk kelas A ya, yang terbaik, tiba-tiba merekomendasikan temennya atau keluarganya untuk mengakses pembiayaan ke BMT. Nah, ini pasti nilainya berbeda. Kemudian
uraian usaha yang akan dibiayai itu dijabarkan. Ya. Kenapa harus dijabarkan? Karena nanti ada istilah namanya komite pembiayaan. Kita akan bahas nanti. Nah, di mana bahwa hasil usulan pembiayaan itu tidak diputuskan oleh satu orang. Ya, jadi harus ada yang membuat usulan. Ini biasanya AO, ya, petugas lapangan, yang nanti akan menguraikan uraian usaha yang akan dibiayai. Ya, mulai dari tempatnya, lokasinya, aksesnya, dan yang lain-lain. Ini nanti bebas-bebas aja. Gitu. Yang kelima, setelah ada uraian usaha yang dibiayai, kemudian dia punya jaminan atau tidak? Oh, tidak ada. Gitu, masuk kategori UMKM atau ultramikro, ya, di mana dia nggak punya ini jaminan yang bisa dijaminkan. Tapi ternyata oh dia punya buku nikah, rumahnya ada di situ, ya. Atau misalnya kontrak, ya, nanti kita lihat dia udah berapa lama ngontrak di situ. Ada saudaranya nggak yang dekat-dekat situ yang rumahnya tetap. Itu harus harus diakses secara lengkap. Ya, karena kalau di UMKM itu menganalisanya susah-susah gampang, ya. Karena susah-susah gampang. Kenapa? Karena setiap kali pengajuan itu nggak bisa dianggap sama. Bisa jadi pengajuan pertama, kedua, ketiga itu bagus semuanya, nggak ada masalah gitu. Tapi pengajuan keempat kebetulan ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Misalnya ada konflik keluarga antara suami dengan istrinya mungkin. Nah, itu sangat mengganggu usaha yang dilakukan gitu. Itu yang namanya berantem ya suami istri itu pasti akan turun. Ya, dia yang ngelola, kelolanya juga di rumahnya, ributnya juga di rumahnya, nah itu harus bisa terdeteksi. Atau mungkin tiba-tiba dapat musibah, anaknya sakit, dan yang lain-lain, ya itu juga akan mempengaruhi. Nah ini treatmentnya dan lainnya pasti berbeda-beda untuk setiap kasus. Nah ini yang harus bisa dianalisa dengan baik. Nah nanti masuk ke dalam analisa kuantitatif itu berkait dengan keuangan. Jangan diminta laporan keuangan, nggak akan bisa kita dapetin laporan keuangannya dari UMKM. Kita yang harus kemudian bertanya bagaimana ada tabungan nggak, kemudian ada asetnya nggak, ada yang lainnya nggak, kemudian pendapatan berapa, kemudian beban-beban berapa. Itu kita yang kemudian mengambil data dengan metodologi wawancara dari si anggota. Kalau udah dapat, masuk ke analisa kualitatif terkait dengan hal-hal yang di luar number atau di luar angka. Nah, ini bagian yang ketujuh. Nah, bagian ke-8 kita nanti akan melihat, ini belum masuk ke analisa pembiayaan ya. Ini baru bagaimana kita mengumpulkan data. Rekomendasi pembiayaan, jumlah pembiayaannya, syarat-syaratnya dan lain-lain. Nah, ini nanti si AO ya yang terjun langsung ke lapangan dari hasil penelitiannya lah ya, dari hasil bagaimana dia mengamati di lapangan, ya dia kemudian mengambil bukan satu kesimpulan tapi sekedar merekomendasikan, ini bukan keputusan, berapa jumlah pembiayaan yang kemudian disetujui menurut hasil pengamatan, apakah disamakan dengan pengajuannya atau tidak. Syarat-syaratnya nanti dilihat syarat-syarat penarikannya, jenis pembiayaannya, jangka waktunya, kemudian hal-hal yang boleh dilakukan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh nasabah. Nah, kalau udah dibuat rekomendasi oleh si AO, baru nanti masuk ke dalam komite pembiayaan. Kenapa? Karena pembiayaan itu tidak bisa diputuskan oleh satu orang, gitu. Karena kalau satu orang nanti cenderung tidak objektif ya, lebih kepada subjek. Apalagi kalau datang dikasih dibawain mangga, dibawain apalah gitu, nah, itu udah kagok gitu akhirnya. Nah kalau udah kagok udah repot dah gitu kan. Nah perlu ada satu komite pembiayaan yang dimana tidak ada kepentingan atau yang berhubungan langsung dengan si nasabah. Orangnya nggak pernah ketemu sama si nasabahnya, taunya cuma cerita dari si AO berdasarkan data yang dibuat. Nah komite inilah yang kemudian bersama-sama kemudian melakukan analisa. Kalau ada yang kurang, baik administrasi, ada data yang kayaknya ini nih kurang yakin saya,
Nah, itu berarti nanti si petugas lapangan mengkolektif kembali data-data atau hal-hal yang berkaitan dengan administrasi yang kurang. Baru nanti dibuatkan namanya offering letter atau surat penawaran pembiayaan. Nah, kalau udah di offering letter, barulah nanti ada persetujuan. Ya, persetujuan penyimpangan, persetujuan yang harus dimintakan kepada komite apabila nasabah menawar persyaratan yang telah disampaikan dalam surat penawaran pembiayaan. Tapi kalau di BMT biasanya jarang. Tapi bisa jadi kalau BMT yang besar, bisa terjadi nih yang namanya persetujuan penyimpangan. Bahwa ada nasabah bagus, nasabah super kakap gitu kan, namanya BMT-nya sudah besar ya. Kemudian mengajukan istilahnya banding lah, oh jangan segini lah gitu. Sedangkan kalau di BMT ininya udah harus kayak begini persyaratannya dan yang lain-lain gitu. Tapi sama si nasabahnya kemudian dilakukan banding kira-kira seperti itulah. Nah kemudian kalau udah oke semuanya disetujuin, baru nanti ada yang namanya pengikatan pembiayaan atau akad pembiayaan. Nah, setelah itu baru pelengkapan administrasi dokumennya dan yang lain-lainnya itu nanti dilengkapi. Nah, ini terkait dengan penyusunan usulan pembiayaan. Nah, kita lihat balik lagi kepada filosofi pengertian. Kita udah lihat bagaimana usulan pembiayaan dilakukan. Apakah nanti harus seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya? Ya nggak harus juga. Nanti bisa disesuaikan, tapi pada umumnya seperti itu. Untuk BMT yang lebih besar biasanya lebih detail, lebih melihat dari sisi-sisi yang kadang-kadang itu tidak terlihat di pembiayaan yang memang kecil-kecil. Nah, kita lihat tujuan analisa itu sebetulnya untuk apa. Nah, kalau kita lihat analisa pembiayaan adalah suatu kegiatan, tadi kita udah lihat kegiatannya, suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk meneliti dan memberikan gambaran sampai sejauh mana kemungkinannya suatu permohonan pembiayaan dapat dipertimbangkan atau disetujui. Jadi memang sebuah aktivitas untuk meneliti. Dan kalau meneliti itu memang aktivitasnya ya mengambil data, baik itu dengan cara mengkolektif dokumen-dokumen yang ada, wawancara. Ya. Biasanya dua ini saja metodenya. Metodenya wawancara, kemudian dengan cara mengambil dokumen. Nah, kalau misalnya ini tidak dilatih, ya mengambil data itu kan butuh keterampilan. Ya, akhirnya nanti ada aja data yang loss, ada aja. Nah, insight-nya memang setiap hari, setiap waktu AO itu harus dilatih, ya karena mengambil data, mewawancarai orang itu bukan keahlian yang bisa didapat dalam waktu 1 hari. Orang kemudian diajari nih cara wawancara seperti ini, ya sudah diterjunkan masuk ke lapangan, nah itu nggak bisa. Jadi memang butuh proses untuk mendapatkan atau mengambil data di lapangan. Nah inilah yang menjadi tujuan analisa. Nah kita lihat fungsi dan kegunaan dari analisa pembiayaan. Nah analisa pembiayaan ini merupakan bahan pertimbangan utama. Ya, jadi memang bagian utama dan sebagai salah satu dasar pertimbangan lembaga untuk memutuskan pembiayaan. Kalau datanya, mohon maaf misalnya, datanya yang diambil salah atau ada fraud yang dilakukan oleh petugasnya, maka decision-nya bisa jadi salah. Ya, dalam mengambil keputusan ya terhadap permohonan pembiayaan. Jadi memang benar-benar orang yang mengambil data ini memang harus orang-orang yang bisa dipercaya. Misalnya kepada siapa, untuk apa, berapa jumlahnya, mampukah mengembalikan. Nah ini yang paling penting. Ya, si nasabahnya punya nggak kemampuan untuk mengembalikan. Usahanya bagus, oke keuntungannya besar, tapi kita loss dalam menganalisa kemampuan dia mengembalikan. Nah ini jadi repot. Kemudian baru kita mengukur bagaimana resikonya. Biasanya sih kalau di awal-awal petugas atau BMT menganalisa itu biasanya baik-baik tuh dia. Pembiayaan pertama, kedua, ketiga, biasanya yang nanti mulai bermasalah itu adalah di pembiayaan keempat dan kelima. Nah ini umumnya seperti itu. Nah ini makanya semakin orangnya semakin
dekat sama kita, seharusnya ketelitian kita menganalisa data itu harus lebih kuat dibandingkan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang kedua, ya, fungsi dan kegunaan dari analisa pembiayaan ini adalah menilai usaha calon anggota atau calon nasabah pembiayaan kita. Ya, nah ini kita lihat usahanya oke atau tidak, dia kemana, ngambil persediaan barangnya. Kalau misalnya dia toko warung, gimana cara dia berjualannya? Konsisten nggak? Bukanya misalnya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau besok jualan, besok tutup, besok jualan, besok tutup. Jadi semaunya repot juga. Berarti usahanya nggak capable, nggak apa, ya susah gitu. Orang nanti kalau tutup si pelanggannya kesel kan, aduh ini udah capek-capek jalan ke sini nggak taunya tutup. Nah, yang ketiga adalah fungsi dan kegunaan dari analisa ini adalah meminimalkan resiko, memotret resiko, kemudian bagaimana mengendalikan resikonya kalau terjadi atau sebelumnya. Nah, yang keempat terakhir adalah menghitung kebutuhan dari si pengajunya atau si anggota. Berapa sih kebutuhannya? Datang ke BMT, saya butuh 50 juta. Ternyata setelah dianalisa, sebetulnya kebutuhan Bapak itu cukup 20 juta. Nah, atau sebaliknya, ini Pak, setelah saya hitung-hitung, kebutuhan Bapak bukan 50 juta, tapi 60 juta. Nah, ini kan bisa jadi hal-hal seperti ini kemudian yang kemudian tidak bisa dilihat oleh si anggota atau nasabah, tapi bisa dilihat oleh si AO. Kenapa? Karena mengambil data, kemudian menganalisa secara baik. Nah, pokok-pokok penilaian, nah ini yang akan kita bahas nanti di minggu depan. Pokok-pokok penilaiannya itu adalah karakter. Karakter itu, ini yang paling sulit, dan ini merupakan bagian awal. Ya, jadi kalau karakternya lulus, nah, yang kedua, ketiga, keempat, kelimanya, lumayan lah bisa mengurangi. Tapi kalau karakternya nggak lulus, wah ini berarti yang kedua, ketiga, keempat nggak bisa diteruskan. Apa aja yang harus kita lihat dari karakter? Ya, pertama adalah komitmen. Ya, ini harus bisa kita lihat. Kenapa? Karena komitmen ini betul-betul harus dilihat. Ya, kenapa harus dilihat? Karena ini nanti berhubungan dengan niat dia untuk mengembalikan uang. Ya, jadi kalau usahanya sebagus apapun, tapi si orangnya mempunyai karakter emang nggak punya niat untuk kembaliin dananya, ini repot, ini bisa jadi apa? Bisa jadi masalah buat BMT-nya. Jadi karakter ini perlu dilihat dan ini dilihat dari komitmen. Nanti banyak yang bisa kita lihat di karakter. Mulai dari dia berteman dengan siapa, kemudian aktivitasnya seperti apa. Banyak nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, yang kedua adalah capacity. Capacity ini nanti kita melihat kemampuan bisnis. Biasanya orang kalau udah berdagang, udah lebih dari 2 tahun, untuk di UMKM ya, untuk di UMKM oke lah gitu. Karena kan dia sifatnya bukan sebuah project yang besar ya. Dia berdagang, misalnya berdagang bakso, dia tungguin dari pagi sampai malam. Nah, kalau dia sudah punya pengalaman 2 tahun, biasanya customer-nya, pelanggannya udah ada yang tetap lah biasanya. Nah, ini bicara tentang kapasiti di UMKM, tapi nanti tergantung ya variabel-variabel usahanya seperti apa. Yang ketiga adalah capital atau modal. Modalnya dari mana, dia punya utang atau enggak, asetnya apa yang dimiliki, itu nanti harus bisa kita lihat. Cash-nya dia rajin nabung atau enggak, itu harus kita lihat. Setiap hari nabung enggak? Nah, kalau UMKM enggak nabung, nggak punya cadangan uang, ini repot juga. Yang keempat, ini yang paling jarang di UMKM, yaitu adalah kolateral. Hingga kita bisa lihat jarang kemudian ditemui di BMT jaminan-jaminan yang menumpuk sesuai dengan jumlah anggotanya. Kadang ada jaminan tapi dalam bentuk ijazah gitu. Yang kadang-kadang kalau nggak dibayar, ya repot juga, ijazah nggak bisa dijual kemana-mana kan. Jadi tinggal nungguin komitmen dia bayar aja. Kalau komitmennya setahun, 2 tahun kemudiannya 10 tahun, ya kita ya terima. Ya seperti itu. Jadi
kolateral ini benar-benar lemah kalau kecuali memang nanti beberapa untuk pembiayaan besar ada jaminannya. Tapi memang akhirnya ini betul-betul lemah di kolateral. Nah, sehingga kita harus lihat eh, selain jaminan bagaimana sumber pengembalian yang lainnya gitu. Oh Pak, saya ini kalau pagi kerja juga gitu, misalnya kerja juga di tempat lain, entah nyapu dan yang lain atau jadi security di ini, sehingga ada sumber pengembalian yang menjadi alternatif tapi dia sifatnya fix. Nah, itu bisa menjadi jaminan kita juga. Yang kelima itu adalah condition of economy, harus kita lihat. Bukan cuma condition of economy aja, tapi kita lihat isu industri, misalnya kayak di sembako misalnya. Ini kita lihat sekarang ya. Ternyata kayak minyak lagi naik gitu, sehingga orang buat buat untuk industri-industri tertentu itu agak terganggu, terutama yang ada di kuliner gitu. Yang tadinya misalnya harganya cuman 5.000 karena dinaikin jadi 7.000 terganggu. Ya, orang yang tadinya belinya jumlahnya 50 tiba-tiba merosot jadi 20 atau 10. Nah, ini kondisi-kondisi ini emang harus dilihat. Kasihan nih Pak, nanti kalau nggak dibiayain dia nggak bisa jualan. Nah, ini nanti kembali lagi dilihat karakternya, kapasitinya, capitalnya, kita mau ngelihat seperti apa. Kalau misalnya, oke nih, kondisinya kurang bagus, tapi karakter, kapasitinya dan lain, ini oke. Ya udah, mungkin pengajuannya berapa? Biasanya 2 juta. Coba dites dulu 1 juta atau 800.000 dulu dengan kondisi yang seperti ini. Karena ada kondisi yang kurang kurang oke, coba jangan dikasih 2 juta, tapi 800. Nah, ini bagaimana kita mensupervisi dan lain-lain nanti harus ada juga. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ada dua C tambahan lagi. Ini terkait dengan customer relationship-nya. Bagaimana si pengusaha UMKM tersebut itu punya relation yang baik gitu. Misalnya dalam kondisi yang nggak punya uang, dia bisa ngambil barang, atau ketika dengan si customernya itu benar-benar oke, baik, dia kenal namanya sehingga orang apa dipanggil namanya jadi inget terus sama warungnya gitu. Wah, enak banget tuh di warung itu gitu. Setiap di sana nggak cuman ya mau ngapain, tapi selamat datang Mas ini misalnya Mas A atau Mas B kan. Nah, itu kita harus bisa ngelihat bagaimana hubungan keakraban mereka terhadap customer mereka. Yang kedua adalah juga terkait dengan competition. Bagaimana tadi konsistensinya dia ketika buka. Bahkan kalau dia sakit, kemudian seperti apa cara dia berkomunikasi dengan para customer-customernya. Nah, ini penting untuk kita melihat karena nanti kalau si UMKM-nya agak gedean sedikit, dua hal ini harus teranalisa juga sebagai analisa tambahan. Ya kan, kalau yang usaha mikro mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau udah masuk ke dalam usaha kecil yang pendapatannya sudah masuk ke dalam ratusan juta, customer relationship dan competition ini menjadi penting. Kalau nggak nanti dia bisa turun lagi dari kecil ke mikro. Ya, baik Bapak-bapak Ibu semua BMT Talk Show. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Reda. Silakan. Masya Allah. Luar biasa ya, padat banget. Dan mungkin tadi sudah ada gambaran sedikit untuk next pertemuan kita. Ini memang kayaknya teknis banget ya, yang akan kita coba uraikan dan kita bahas. Mungkin ada pertanyaan sedikit nih Pak, sebelum kita diskusi. Iya. Apakah nantinya, mungkin Pak Resul juga bisa lihat gitu ya, apakah nantinya analisa pembiayaan di BMT ini akan mendekati sistem perbankan yang dalam artian lebih rigid, atau bisa lebih praktis karena yang jadi nasabah adalah anggota lama, misalkan gitu ya, tapi memang belum pernah minjem atau belum pernah ngajuin pembiayaan. Iya. Atau sistemnya sebetulnya tergantung dari balik lagi ke BNT-nya.
Mungkin itu kali pertanyaannya. Baik. Kalau misalnya pertanyaannya apakah nanti lebih rigid atau praktis, itu nanti tergantung kategori dari anggotanya, anggota pembiayaan. Kalau dia masuk ke dalam level peminjaman, misalnya kita kategorikan range-nya antara 500.000 sampai dengan 3 juta, saya pikir tidak harus terlalu rigid gitu. Itu bisa bisa disederhanakan dengan melihat karakter, kemudian kapasitas. Karena kalau orangnya minjemnya cuma 500.000 juga, itu udah pasti orang yang nggak punya jaminan juga gitu, 500.000 atau 1 juta. Jadi jaminan mungkin bisa kita gantikan dengan jaminan yang lain, seperti misalnya, oh kalau dia sudah menikah pakai buku nikah, walaupun itu nggak bisa jadi patokan. Ya, jadi patokan kita tetap harus kepada 2C yang pertama tadi, karakter, kemudian kemampuan usahanya, yang ketiga adalah kemampuan dananya, capitalnya, modalnya dari mana gitu. Nah, kalau misalnya yang pertama kuat, yang kedua kuat, yang ketiga nanti agak sedikit lemah, nah nanti gimana cara treatmentnya seperti apa? Itu bisa lebih bisa lebih disederhanakan. Nanti kalau peminjamannya udah 5 juta sampai 10 juta, nah itu mungkin udah harus pakai kolateral beneran gitu. Nah, mungkin kalau udah di atas 10 juta, kolateralnya udah beneran, dan analisanya juga itu juga udah nggak bisa melihat dari sisi karakter, oh dia sebagai warga asli di sini dikenal oleh banyak orang, nggak bisa. Itu harus dilihat dia berbisnis dengan siapa, ngambil barangnya dari mana, resikonya harus harus dilihat lagi seperti itu Pak Reda Islam. Oke, berarti tadi teman-teman bisa disimak di slide pertama kali ya Pak, mungkin ya. Yang tadi ada empat hal yang utama yang perlu dilihat gitu ya. Tujuannya apa gitu, jangka waktunya gimana, terus ini siapa gitu. 4 hal utama yang di awal itu mungkin jadi teman-teman bisa lihat. Itu yang jadi acuan untuk menentukan SOP analisa di BMT kali, BMT masing-masing gitu ya, tergantung dari kapasitasnya dia, cash flow seperti apa gitu. Oke, terus mungkin dari saya sih pengen nanya nih Pak, tadi sih sedikit, kalau ini kan sebenarnya kan teknisnya, dan ini case by case untuk menentukan analisa pembiayaan di BMT. Nah, kalau dari Bapak sendiri secara dari konsultan gitu ya, kalau ada yang baru masuk, itu sudah ada belum sih buku gitu ya, atau ya semacam apa ya, SOP umum lah, SOP umum gitu yang bisa langsung diterapkan, nih udah lu pakai ini aja gitu. Maksudnya nih gue kasih, maksudnya ini dari kementerian, apakah dari kementerian koperasi ya, atau dari BMT, dari forumnya, nih lo bisa pakai nih aturan untuk analisis, lo ikutin ini aja gitu. Kalau emang baru mau bikin gitu ya kan, dia bingung kan, gimana nih gitu. Ada nggak sih Pak kayak gitu Pak? Bapak bisa kasih atau memang itu berbayar gitu? Perlu berbayar atau enggak gitu? Kita gampang nyarinya gitu. Maksudnya yang baru mau terjun gitu di dunia BMT. Khususnya kan analisis ini kan penting gitu untuk awal-awal kan hidup kan dari analisis pembiayaan ini ya. Kalau SOM ya, sebenarnya nanti ada tuh sebelum SOP Pak Reda, itu ada namanya SOM dulu, Standard Operational Management. Kalau untuk SOM itu, insya Allah dari Kementerian Koperasi itu udah pernah menerbitkan, itu bisa dipakai kemudian disesuaikan dengan kondisi dari BMT masing-masing. Kalau SOP itu sebetulnya nggak, kan judulnya juga udah standar ya, standar operational prosedur. Jadi nggak ada lagi sebetulnya standar SOP lagi, karena SOP itu udah standar operational prosedur. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dengan sederhana, BMT yang baru berdiri itu bisa menyesuaikan dengan standar yang dia pakai. Karena kan SOP itu kan dibangun dari di awal itu dibangun dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh mereka. Bisa ya, bisa dirancang terlebih dahulu, atau misalnya saya nggak punya SOP nih, ya udah berarti coba aja aktivitasnya seperti apa, nanti kan dibuat gambar dulu. Jadi sebetulnya SOP nggak harus sesuatu yang kemudian dia tebal kemudian banyak, tapi SOP-nya ditaruh lemari gitu, nggak pernah digunakan. Kalau ditanya SOP-nya mana, nggak bisa dijawab, kagok gitu kan, nggak ada, ternyata SOP-nya ada di dalam lemari gitu. Tapi kalau SOP itu cuma selembar 2 lembar, kemudian itu yang dijadikan acuan oleh BMT,
itu lebih punya nilai dibandingkan SOP-nya lengkap, ya, tebal, tapi di dalam lemari kalau ditanya ini udah selesai belum? Nanti antara satu AO dengan AO yang lain beda-beda. Yang satu boleh begini, yang satu nggak ngambil dokumen yang ini. Ya, jadi nggak pernah ada keselarasan. Nah ini akhirnya jadi kalau bicara SOP sebetulnya bisa dibuat lebih sederhana. Tapi kalau SOM, insya Allah itu udah dikeluarkan oleh kementerian, bisa di-download sebetulnya Ya, di oke. di Tuh teman-teman. Jadi jangan takut kalau yang baru memulai gitu ya di keuangan mikro di BMT dan bingung mau gimanain, coba cari di Google, insya Allah ada. Kalau enggak, bisa langsung tanya di kolom komentar, gimana caranya butuh pendampingan, insya Allah kita bisa bantu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah aplikasi Slick IDEB atau B-Checking yang ada di BMT gitu ya? Terus beberapa BMT besar sudah menerapkan hal ini, dan ketika BMT yang belum menerapkan hal ini, apakah kualitas pembiayaannya juga ikut menurun? Nah, maksudnya ini kita bisa melihat di B-Checking apa enggak sih di BMT itu mengikuti alur sana, apa memang dia punya B-Checking sendiri untuk mikro, Pak? Nah, kalau BMT punya BI checking nggak punya nih Pak. Oke. Nah, kalau BMT itu nggak punya. Ini emang resiko yang ada di BMT. Tapi kalau misalnya bisa nggak misalnya BMT punya BI checking sendiri, bisa sebetulnya. Dulu saya pernah buat ya semacam BMT checking versi BMT sendiri. Ya, karena ada komunitas BMT di seluruh Indonesia, itu kita buat aplikasinya. Tapi setiap BMT itu harus menginput semua nasabah-nasabah yang bermasalah. Sehingga nanti sekali diinput, nah semua BMT bisa mengakses itu. Nanti kalau ada orang ngajuin, dilihat KTP-nya, nanti kita ketik nick-nya. Itu nanti kalau dia bermasalah akan muncul. Ada tuh, Pak? Ada dulu. Sampai sekarang dulu, tapi sekarang masih akses nggak tuh? Nah kalau sekarang ini yang jadi masalah kan? Jadi masalahnya adalah karena data itu kan menuntut partisipasi dari BMT ya untuk menginput, untuk memberitahukan nih ada nasabah bermasalah. Nanti kalau datang ke BMT yang lainnya jangan diterima. Nah, cuman ya partisipasi seperti itu kemudian jadi berat untuk beberapa BMT sehingga akhirnya tidak jadi efektif juga gitu. Beda kalau itu dilakukan oleh BI checking yang memang sudah oke aplikasinya, kemudian ada regulasinya, orang dipaksa emang harus harus menginput ya mana yang nasabah macet, mana yang tidak, itu memang ada regulasinya. Nah kalau di BMT kan memang permasalahannya semuanya memang sifatnya partisipasi Pak. Nah ini memang jadi jadi tantangan ke depan. Tapi bukan berarti akhirnya apakah kalau tidak ada BI checking atau BMT checking ini kemudian menurunkan kualitas pembiayaan? Ya enggak juga. Tetap sebetulnya kekuatan analisa itu ada pada poin 5C tadi, bagaimana kita melihat karakter, bagaimana ini. Jadi kalau BI checking itu hanya bantuan di awal saja gitu. Oh kalau misalnya ada ya seperti ini ya jangan diri karena dia lagi bermasalah di tempat lain. Oke. Berarti sebenarnya BI checking atau bisa dibilang yang tadi partisipasi untuk menginput nasabah yang bermasalah itu jadi hal yang dibutuhkan oleh BMT ya? Gimana teman-teman? Betul nggak sih sebenarnya kayak gitu? Mungkin bisa nanti ditulis di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi lebih jauh untuk itu berarti. Tapi memang kebutuhan akan itu ada ya Pak ya? Untuk melihat nasabah yang bermasalah di level mikro. Nah, itu berpengaruh besar nggak sih? Maksudnya dia itu kok bisa gagal dan nggak bisa kedetek gitu? Maksudnya dia masih berani minjem gitu ya? Sebetulnya tergantung ya. Kalau misalnya BMT-nya sudah besar ya, dia levelnya level yang memang udah di menengah atau di menengah ya itu kan udah lumayan juga. Memang butuh pada akhirnya terkait dengan analisa-analisa terkait checkingnya, apakah dia bermasalah di tempat lain dan lain. Tapi hal tersebut bisa sebetulnya didalami dengan tadi masalah karakter ya. Ya, karena untuk menemukan orang ini bermasalah atau tidak bermasalah, ya kita harus punya panduan yang memang lengkap untuk melihat ini orang pernah bermasalah tidak. Kita lihat nanti dia berteman dengan siapa. Kalau kita pada intinya tidak mengenal orang tersebut, ya berarti
jangan Iya, dicoba-coba. iya, betul sih. Iya, Nah, iya, gitu. iya. Kalau bank itu kan sebenarnya orang nggak dikenal datang, Iya, kemudian iya. karena dia bersih nggak ada BI checkingnya ya berarti itu. Tapi kalau di BMT memang sifatnya harusnya kekeluargaan dari awal. Karena kan Oke. kita underlying ininya kan Oke. adalah koperasi ya. Iya, Harusnya iya. sih lebih lebih safety Betul, betul. dibandingkan bank harusnya ya. Iya. Gitu. Karena memang dari awal prinsipnya adalah anggota yang dikasih pembiayaan. Berarti kalau anggota Betul. kan secara karakter kita kenal gitu ya. Iya betul Bisa Mas Reza. dibilang nggak jauh-jauh. Jadi analisa pertama di pembiayaan bagi teman-teman di BRT ya paling mudahnya ya atau paling aman dan safety-nya ya ngasih pembiayaan ke anggota dulu ya Pak ya. Betul. Gitu ya Pak ya. Makanya tapi kalau begitu kan jadi tadi di awal ya kurang berkembang dong kalau memang kan ada juga kan kalau memang orang baru ya itu tadi ya harus melewati analisis pembiayaan yang cukup banyak tadi kalau di awal pertama kali ya. Itu tuh pertama kali doang atau memang untuk kalau refill mah tinggal refill? Maksudnya untuk dilanjutkan ya tinggal memperbarui data atau lanjut lagi untuk hal kalau dia baru gitu, maksudnya minjem yang kedua kali gitu. Itu lebih mudah biasanya. Tadi yang saya sampaikan di di pemaparan materinya Pak Reda, biasanya BMT itu justru berhasilnya di pembiayaan pertama, kedua, ketiga. Mulai bermasalah itu ada di pembiayaan keempat, kelima. Justru harusnya yang lebih ketat, lebih detail itu adalah pembiayaan yang memang sudah kita anggap merasa aman. Karena biasanya macetnya itu ada di pembiayaan setelah kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena ada hal yang harus kita deteksi yang memang itu nggak bisa dilakukan di luar misalnya. Oh kita yakin dengan sekedar administrasi yang lengkap, jaminannya oke, itu dia menjadi bagus. Enggak, kita harus ngelihat kondisi keluarganya, kondisi ininya. Jadi nggak bisa ngelihat cuma usahanya. Tetap Betul. diupdate ya. Iya, Walaupun karena dia udah kedua, ketiga, keempat, kelima tetap betul. diupdate ya. Karena kalau kehidupan keluarganya, mohon maaf, agak sedikit terganggu ya, ada keributan, itu akan mempengaruhi usahanya. Dan karakter UMKM itu seperti itu ya. Ya, BMT akan menghadapi UMKM yang seperti itu, kecuali memang nasabahnya nasabah yang memang dia udah kelasnya menengah, terpisah entitas usahanya dengan entitas yang pribadi. Ya ini mungkin kalau misalnya ada keributan nggak langsung berpengaruh ke sini. Iya sih. Tapi kalau Betul, untuk betul, yang betul. kelas mikro itu sudah dipastikan akan berpengaruh langsung. Iya. Siap. Waktu itu teman-teman berarti memang harus melakukan analisa pembiayaan di BMT dengan sebaik-baiknya gitu ya. Iya. Walaupun tidak mungkin juga walaupun itu ya nanti kalau memang ada apa-apa ya tetap bisa dipertanggungjawabkan lah dengan SOP atau alur yang sudah dilakukan. Kalau memang ternyata ada keluarga sakit, tiba-tiba ada bicara apa ya sudah walau alam gitu ya Pak ya. Tapi setidaknya apa yang sudah dilakukan, sudah diikhtiarkan dalam analisa ini sudah selesai gitu. Iya. Gitu ya Pak ya. Oke. Seberapa penting sih Pak analisa pembiayaan ini dalam kinerja BMT? Dia dari range misalkan kan ada administrasi, keuangan gitu dan manajemen yang lain lah, SDM gitu ya. Nah, analisa pembiayaan ini dalam persentase 100% tuh berapa persen berpengaruhnya dalam kinerja BMT? Ya, mungkin bisa jadi 99% pengaruh ya. Kalau bicara pengaruh itu 99%. Kenapa? Karena yang jadi jantung yang akan menghasilkan, kan ini pengelolaan risiko ya. Yang menghasilkan pendapatan itu dari analisa pembiayaan. Kalau analisa pembiayaannya baik, mengikuti prosedur ya insya Allah nanti kinerjanya juga akan baik. Kenapa? Karena tadi nasabahnya pengembaliannya baik, nggak ada unsur kepentingan dan yang lain-lain. Nah, itu dia tuh. Jadi dia akan benar-benar objektif gitu. Apalagi kalau diatur misalnya nanti ditransfer ya nggak ada penjemputan. Jadi diingetin pakai WA, dikasih kata-kata mutiara setiap hari gitu. Sehingga orang teringatkan dengan hutang. Edukasi ini yang paling penting dibarengin dengan analisa pembiayaan. Karena setelah analisa pembiayaan yang baik, ya perlu kita rawat juga dari sisi ini muatan karakternya.
supaya lebih apa, supaya oke. Jadi kalau ditanya bagaimana Iya pengaruh sih. analisa pembiayaan ini mempengaruhi BMT, ya bisa jadi 99% mempengaruhi Oke. kinerja. Masya Allah. Iya. Berarti menurut teman-teman harus bisa mendalami lagi nih. Ini baru sesi 1 nih. Kita ada berapa sesi nih Pak? Kira-kira untuk pembiayaan ini? 3 3, insya 4? Allah. 3. Oke. 3. Berarti 2 kali lagi untuk analisa pembiayaan. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau dilihat secara global, sejauh mana sih kapasitas gitu ya, SDM, terutama di ujung tombaknya di token officer gitu ya kali ya, dalam yang terlibat di dalam BMT dengan performa BM-nya sendiri, terutama Kalau AO sih. kalau secara umum ya, apa kapasitas SDM yang ada di apa, di bagian ini analisa ini menjadi sangat penting. Bahkan harus ada anggaran khusus yang disiapkan oleh BMT untuk training ya si SDM ini gitu. Dan mau nggak mau dia harus menganggarkan misalnya, waduh saya anggarannya cuma 200.000, nggak apa-apa dianggarin aja 200.000, berarti setahun 2,4 juta. Nah itu 2,4 juta itu memang harus benar-benar dikelola dengan baik untuk ini memberikan fasilitas pelatihan kepada AO. Nanti mengundang training per 3 bulan sekali atau setahun sekali lah, minimal 2,4 juta itu dia apa sudah dianggarkan, kemudian itu perlu karena secara umum yang akan menentukan BMT ini baik atau tidak baik adalah SDM-nya. Bahkan ada yang menyebut sebetulnya bisnis keuangan itu bukan bisnis uang ya, bisnis keuangan itu adalah bisnis SDM. Kalau SDM-nya oke, uangnya sedikit itu bisa dikembangkan. Tapi kalau uangnya, mohon maaf misalnya ratusan miliar, SDM-nya tidak punya kapasitas, itu juga bakalan hilang dalam waktu Habis. setahun 2 tahun gitu. Karena macet semua. Tapi kalau misalnya uangnya sedikit, mohon maaf kita bilang 100 juta gitu. Tapi di tangan orang yang tepat, kapasitasnya oke, dari 100 bisa jadi 110. Tahun besok bisa jadi 150. Tahun besok bisa jadi 300. Besok udah miliaran. Itu kalau di tangan orang-orang yang memang berkapasitas. Mungkin itu jawaban saya, Pak Rina. Oke. Nah, berarti nanti setelah analisa pembiayaan kita ngebahas juga SDM-nya kali ya. Gitu ya. Iya, Tapi mungkin ada yang lebih krusial bagi teman-teman yang perlu dibahas, bisa langsung di chat aja di kolom komentar atau nanti bisa hubungi admin kita di deskriptif YouTube. Oke, mungkin segitu dulu Pak untuk sesi pada series yang ke-11. Insya Allah kita masih punya 2 sesi lagi untuk analisa pembiayaan. Ya, insya Allah. Ya Pak ya, bisa nanti kita ketemu lagi di webinar WebMT Talk Show series yang ke-12 dan ke-13, masih tetap di topik yang ini, yaitu analisa pembiayaan BMT. Baik, terima kasih banyak Bapak Susun atas pemaparannya dan dari jawaban-jawaban dari pertanyaannya, sangat-sangat insightful sekali. Mudah-mudahan kita semua dapat banyak inspirasi untuk bisa mengembangkan keuangan mikro syariah yang lebih baik lagi, terutama di level mikro. Ya. Karena kita banyak UMKM yang perlu dibantu. Mereka tidak bisa ke bank, dan insya Allah BMT harus jadi jalan utama mereka untuk mengembangkan usahanya, terutama yang UMKM ya. Oke, kita tutup sesi BMT Talkshow series ke-11 pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Reza Salmane. Sama-sama Pak Reda, pamit. Iya Pak, terima kasih. Saya juga undur diri. Sampai ketemu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.